Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi ini sedikit aku jelaskan terkait Laravel ya, framework Laravel. Jadi untuk framework Laravel itu kan kita tahu ya, di sana itu ada model view control. Nah, untuk apa namanya folder-foldernya yang paling sering dipakai itu nanti kita ke app ini, di HTTP ini, di sini controller-controllernya teman-teman. Lalu untuk modelnya itu ada di sini. Model ini nanti berisi tabelnya kalian, tabel-tabel teman-teman ini semua. Lalu kita pergi ke resource, ada view di sini. Jadi nanti alurnya model, view, control, MVC ya teman-teman ya. Jadi segala environmentnya itu ada di env ini. Ya kita tahu ya paling nggak DB koneksinya itu MySQL karena kita pakai MySQL, database-nya apa, seperti itu. Kita running ya teman-teman ya. Di sini saya akan jelasin terkait CRUD ya, CRUD dasar gitu ya teman-teman. Katakanlah kita bikin kita bikin produk aja, kategori produk. Saya kan ada kategori ya, alat medis, elektronik, teknik dan mesin perikanan kayak gitu. Jadi kategori ini kita buat masternya kayak gitu. Nah, hal yang pertama kita lakukan, kita harus ya kita pakai ChatGPT aja ya teman-teman biar kita lebih paham, lebih enak kayak gitu. Buatkan saya CRUD Laravel untuk master kategori MVC full code. Nah, Sweet Alert nih biar lebih bagus saja alertnya teman-teman kayak gitu. Yang pertama kita buat migration. Jadi sebenarnya bisa aja ya teman-teman pakai migration atau langsung pakai ID ini kita bikin table di sini, bikin database di sini. Nah, kayak gini nih teman-teman bisa create new table tuh bisa banget, tapi kita pakai migration aja biar lebih enak ya teman-teman ya. Ini pasta aja, master kategori, lalu kita ambil migrationnya di sini. Oke, kita paste di sini. Nah, di sini kita bikin kolom nama dan keterangan dengan ID-nya. Kayak gitu, teman-teman. Sebenarnya nanti kalau teman-teman ada ketemu upload file, itu sebaiknya di PHP Artisan Storage titik dua link dulu. Biar apa? Biar file-file teman-teman, gambar-gambar teman-teman itu lebih aman ya daripada kita langsung taruh di public ini. Tentunya nanti banyak yang akses dan rentan terkait kebocoran data kayak gitu. Jadi lebih baik di linkkan dulu dengan storage kayak gitu teman-teman. Oke kita lanjut. Habis itu kita migrate ya, kita bikin tabelnya ya. Nah biasanya nanti di sini akan muncul tabelnya teman-teman. Nah kategori ini itu udah dibikinkan dengan migrationnya. Jadi nggak perlu buat tabel satu-satu. Kita ambil modelnya ini, model ini labelnya ini nama-nama kolomnya kayak gitu. Nah kenapa kok pakai S di belakang? Itu nanti biar langsung ngelink dengan master kategori tanpa menginisiasi nama tabelnya kayak gitu. Lalu kita masuk ke model ini, kita ganti teman-teman. Oke,
Lalu kita bikin controller ya. Oke. Dengan resource ya. Dengan resource. Biar apa? Biar nantinya teman-teman nggak perlu banyak kayak gini ya. Untuk di rootnya. Controller resource. Nah, langsung aja kayak gini ya teman-teman ya. Karena model ini kan udah dibuat kan ya tadi di awal ya. Jadi kita perlu controller resource-nya aja. Nah, nantinya ini langsung dibuatkan sama Laravel-nya. Function-functionnya ada index, create, store, dan lain sebagainya ya. CRUD di sini lengkap kayak gitu. Ini kita kopas saja. CRUD-nya udah dibuat ya. Di mana index ini return-nya ke master kategori. Lalu store seperti biasa ya, create kayak gitu. Pilih apa validasinya. Nanti nama-nama yang dikirim itu divalidasi dulu. Mana yang memang require penting gitu ya, wajib ada, maksimal berapa karakternya, tipe datanya apa. Ini show doang, show dari master kategorinya, tabelnya. Edit juga sama sebenarnya sama kayak show. Kalau ada update sama kayak create tapi dia update ya. Lalu ada destroy. Oke, setelah itu kita buat view-nya kalau nggak salah ya. Root-nya ini kita ambil biar nanti bisa diakses ya teman-teman ya di web.php. Kita taruh di out aja biar harus login dahulu untuk mengakses rootnya ini. Linknya lah ya, link URL-nya kayak gitu. Ini jangan lupa ya dikeluarkan ya, controllernya dipanggil. Buatkan karena kita pakai berisi aja. Nah, kita login ya di sini. Kalau belum, kita buat dahulu usernya. Dan jangan lupa teman-teman untuk dijalankan ya. Dijalankan, peperiksaan serve. Ini juga dijalankan kayak gitu. Kita buat menu baru aja ya, menu kategori di sana. Di navigasi, kita pergi ke navigation. Dashboard ini kita buat kategori rootnya tadi apa? Kategori. Nah ini HTML dasar ya, pasti udah tahu ya teman-teman. Dan berisi ini pakainya CSS-nya Tailwind gitu. Kategori not defined, root kategori rootnya tidak ketemu. Oh, sorry, ini namanya master kategori. Mas dokter kategori not defined loh. Kenapa ini?
Kok tidak mau? Padahal di sini ada master kategori. Ini nanti view-nya nih. Master kategori. Why? Kita coba tanya lagi. Kita open link new chat aja. Masalahnya ada di pemanggilan. Oh iya, sorry. Titik ini untuk indeks dan lain-lainnya. Nah, harusnya sih udah bisa. Oke, ini udah nampil. Jadi ketika ini diklik, dia akan masuk ke function dari controller index ini. View-nya apa? Karena kita belum punya view, kita bikinkan dulu view-nya teman-teman. Yang ini nih udah jadi nih, udah bagus nih. Copy aja. Lalu kita buat. Nah, di sana ada ini ya, foldernya kan ya, master kategori, index, folder, master kategori, index.blade.php. jQuery should alert. Nah, kalau pengen bagus lagi teman-teman, ini kita bisa ambil biar nantinya nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Itu taruh di app.blade ini, taruh di layoutnya. Kita taruh di sini aja. Meleknya. Oke, script. Kita punya script di sini. Iya, ya, pakai jQuery ya teman-teman ya, jangan lupa. Iya. Oke, biar lebih bagus lagi, biar ngelut terus, CSS-nya npm run dev. Nanti kalau terakhir itu ganti npm run build, kayak gitu. Nah, ini kenapa kok ada blade di sini? Blade dari mana itu? Blade. Oke, normal ya. Tapi kenapa ada blade di sini? Hmm, low, low, low. Kita cari dulu ya. Harusnya itu gak ada blade di sana. Blade. Coba kita hapus dulu. Oh, ini nih. Titik 2 di paling terakhir ini kita hapus saja. Terus, nah ini dia. Hapus. Oke, rapi kan ya. Ini ada modalnya. Jadi kita perbagus lagi, jangan seperti ini. Jadikan UI modern dengan apa namanya itu? Mode dark like otomatis. Mode
tidak otomatis dan pakai data table. Full code. Ya, kebanyakan. Oke, gak apa-apa. Kita kopas satu-satu aja. Ini di copy. Lalu ini JavaScript-nya. Gini aja. Kita pakai Gemini aja ya teman-teman ya. Biar bisa full code. Nah, ini udah dibuatkan. Save. Ini kenapa warna putih? Master kategorinya ganti ke warna hitam aja. Kok gak mau ya? Barang. Lalu kita pancing dengan oh ini loh. Ini juga grey aja nih teman-teman. Karena di saya itu kan modenya mode gelap ya, kayak gitu. Nah, tampak lebih bagus. Ini balikin ke dev aja lagi. Oke, sekarang kita tambah. Kok nggak bisa? Data table is not defined. Data table. CDN data table. Nah, ini jangan lupa di copy nih, teman-teman. Taruh di sini. Ambil satu lagi. Taruh di sini. Oke, nice. Data table invalid category. Oke, indeks ini. Kenapa kok invalid? Mana data tabelnya? Tabel master index. Sedangkan di indeksnya kita itu tidak ada pemanggilan apapun. Jadi kita perbaiki dulu yang indeks ini. Controller. Oke. jQuery. Apa ya nih jQuery? Data table. Gak perlu ini loh.
bapuk ya. Sorry, sorry, sorry. Gini, gini. Kita ke baru aja. Nah, jadi hanya panggil modelnya aja. Lalu kita ganti di view-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Harusnya dia bisa sih ya. Oke, udah normal. Kita tambah aja. Kategorinya apa? Perikanan yang tadi. Nah, ini kita ada lengkap dengan editnya ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman rapikan sendiri UI-nya mau seperti apa biar bagus ya teman-teman ya. Kayak gitu. Ada satu yang kurang, kita delete. Give me delete. Nah, karena di sini kita gak ada delete add, itu kita ambil aja ya, buat aja delete delete add biar apapun yang di delete itu tetap kesimpan. Destro kita punya, lalu hapus. Oke, coba kita lihat. Oh, ntar. Pakai ini aja, ini hapus. Di sini kita bilang soft delete. Nah, langsung aja pakai soft delete. Nah, delete add kayak gini. Dia datanya masih disimpan.
Nah, nanti teman-teman bagusnya lagi tambah kolom baru ya buat user ID. Nanti tinggal simpan user ID. Jadi kita biar tahu user mana yang dia itu melakukan pengupdatean, penambahan, pendeletan, dan seperti itu. Lalu ini kan belum rapi ya. Ini kita minta ke sana full code alert ganti ke full alert. DTN simpan, kita ganti DTN hapus, kita ganti. Nah, kayak gini teman-teman. Biar rapi. Nah, lebih enak kan yang dilihat ya. Nah, ini kan selalu nge-reload ya. Nanti teman-teman bisa ganti dengan Ajax namanya itu. Biar nggak ke-reload kayak gini. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Untuk pertama kita pakai kayak ginian. Tapi boleh deh, kita ganti pakai Ajax saja. Lalu kita ambil controllernya. Tapi dia udah punya respon ya, respon ya, cuma tinggal ganti Ajax saja. Ganti dengan Ajax biar nggak reload. Kita udah punya ya store-nya. Store JSON kok. Udah JSON kok, aman-aman teman-teman. Kita cukup ganti bagian ini. Lalu ganti ini. Lalu ganti ini. Oh, sorry. Ada belan. Oke, kita coba. Hai. Loh, gua gak mau. Full code. Nah, kembalikan datanya ini teman-teman.
lepas saja, tekan di sini, lalu di sini indeksnya harusnya sih udah aman ya. Sekarang editnya edit master update-nya kita tambah. Kok tidak mau? Oke, sambil nunggu kita coba yang ini. Nah, gridnya udah enak. Fix my update. Update di bagian if. Oke. Nah, ai. Gak mau lo dia. Why? Apa yang salah? Keterangan. Dolar keterangan. Update data, find, btn edit, nama data. Coba if ID jika ID ada di baris. Data berhasil dirubah. Nggak bisa jadi kosong.
Oke, udah sama. Ini kita kopas. Nah, udah enak. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Terus kita coba ini jadikan dinamis. Supplier alat medis ini. Oke, namanya home. Lalu partial product. Ya, oke. Terus home-nya. Lalu di webnya ini. Ganti alat. Kita bawa modelnya tadi ya teman-teman ya. Kita bawa model. Apa ya? Kok merah ini? Oke, biarkan aja. Master kategori. Kita ambil modelnya. Oke. Setelah itu update forage Anda agar menjadi seperti ini. Di produk kita nggak punya icon. Jadi kita hapus saja dulu sementara ya. Kita nggak perlu icon. Karena tidak ada icon tadi yang kita post. Nama kolom, nama ini keterangan. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti tugasnya teman-teman tinggal lanjutkan lagi. Jadi misalnya nanti ini nih bisa diupdate lagi. Jadi ketika diklik kategorinya plep, muncul modal, alatnya apa aja di kategori tersebut. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya dan sampai jumpa.